Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Ukhti dalam pelajaran matematika. Ustazah mau tanya dulu nih, bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Ustazah doakan ya, semoga anak-anak juga ayah bunda yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang kedudukan antar dua garis. Kalau sebelumnya kita belajar tentang bangun datar, sekarang kita memperhatikan kedudukan antar dua garisnya. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini yang pertama itu menjelaskan hubungan antar garis sejajar berpotongan berimpit menggunakan model yang konkret, kemudian mengidentifikasi hubungan antar garis sejajar berpotongan berimpit menggunakan model yang konkret. Nah, Ustazah harap anak-anak bisa menyimak video ini sampai habis. Garis itu apa sih? Sebelumnya sudah pernah Ustazah sebutkan secara sekilas pada materi bangun datar. Jadi garis itu merupakan himpunan titik-titik yang tidak terbatas banyaknya. Himpunan itu maksudnya apa? Himpunan itu artinya kumpulan. Jadi dalam garis itu titik-titiknya itu ada banyak sekali, tidak terbatas. Itu yang disebut dengan garis. Penamaan garis biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya garis G, garis H, garis K. Kalian boleh menggunakan huruf apapun dari abjad A sampai Z. Terserah kalian. Penamaan garis juga bisa dengan menyebutkan segmen garisnya dari titik pangkal ke titik ujung. Jadi kalau ada garis, di salah satu titiknya ada huruf A, kemudian di salah satu titiknya lagi ada huruf B, maka itu bisa kalian sebut garis AB. Contohnya seperti contoh garis yang kata Ustazah tadi. Nah, kalau tidak ada titiknya, dia bisa disebut sebagai garis G. Kalian boleh menamai dengan huruf yang lain. Contoh yang lain, nih kata Ustazah, di salah satu titiknya ada huruf A, di salah satu ujungnya lagi ada huruf B. Maka kita bisa sebutkan ini adalah ruas garis AB. Seperti itu. Kemudian ada beberapa istilah pada garis. Yang pertama, coba kalian perhatikan gambarnya dulu. Di kedua ujung garisnya ada A dan B. Ada lingkarannya kan, ada bulatannya seperti itu, bulatan kecilnya. Kemudian ada huruf A dan B. Garis seperti ini disebut ruas garis AB. Jadi AB-nya itu di atas hurufnya itu ada garisnya. Terus garis yang dibatasi oleh dua titik di kedua ujungnya. Jadi ini adalah ruas garis. Jadi kalau kedua ujung titiknya itu dibatasi oleh titik, kalau di ujung garisnya itu dibatasi oleh titik, maka itu disebut ruas garis. Jadi nanti penamaan hurufnya pun boleh macam-macam. Boleh huruf Z misalnya, X, XY misalnya, itu terserah kalian. Yang kedua, itu ada sinar garis AB. Jadi sinar garis AB ini merupakan ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Coba kalian perhatikan, salah satu ujungnya yang di titik A itu ada titik, di ujung garisnya ada titik A, tapi di ujung B-nya itu ada tanda panah, ada tanda segitiga seperti itu, ada panah. Nah, itu merupakan ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang. Artinya boleh tuh si garisnya ditarik ke atas lagi sampai panjangnya tanpa batas. Ini disebut sinar garis AB. Jadi, kemudian yang ketiga itu adalah garis lurus AB atau AB. Di atas huruf AB-nya itu ada tanda garis yang ada panahnya. Jadi ruas garis lurus ini merupakan ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Kalian perhatikan tuh gambarnya. Di ujung A ada tanda panah, di ujung B-nya juga ada tanda panah. Nah, jadi kedua ujung garisnya itu bisa kita perpanjang.
Nah, seperti itu. Jadi ada 3 buah istilah pada garis ruas garis AB di mana kedua ujung garisnya dibatasi oleh titik. Kalau sinar garis AB di salah satu ujungnya dibatasi oleh titik dan salah satu ujungnya yang lain itu bisa diperpanjang. Kemudian yang terakhir ada garis lurus AB di mana kedua ujungnya itu dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, Ustazah harap kalian bisa mengingatnya dengan baik. Kemudian, kedudukan dua garis. Ada 4 buah kedudukan dua garis. Yang pertama dulu nih, 2 garis yang saling sejajar. Coba kalian perhatikan, ini gambar apa? Yap, betul. Ini adalah gambar rel kereta api. Pernah kan anak-anak ustazah naik kereta api, kemudian perhatikan nih, rel kereta apinya atau lintasan kereta apinya. Apabila kalian perhatikan, lintasan kereta api tersebut, jarak antara dua rel akan selalu tetap atau sama dan tidak pernah saling berpotongan antara satu dengan lainnya. Jadi yang kalian perhatikan itu adalah garis yang lurusnya itu. Garis untuk kereta apinya berjalan itu. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa kedudukan dua rel itu adalah saling sejajar. Nah, ini adalah salah satu contoh garis-garis yang sejajar. Kalian bisa perhatikan juga tuh di rumah kalian, di sekitar kalian, garis-garis yang sejajar itu apa aja misalnya. Kemudian, kalau kita gambarkan, garis sejajar itu seperti ini. Ada garis M, ada garis N. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang berjarak sama dan tidak memiliki titik potong meskipun diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi jaraknya itu sama, dia garisnya lurus, boleh juga diagonal, asalkan jaraknya sama dan dia tidak ketemu. Jadi ini adalah dua garis yang saling sejajar. Kemudian kedudukan garis yang kedua adalah dua garis yang saling berpotongan. Kalian perhatikan gambar berikut. Di sini Ustazah punya gambar kincir angin. Nah, tampak dua garis yang membentuk kincir angin itu saling memotong pada porosnya. Kipas pada kincir angin tersebut membentuk suatu garis yang saling berpotongan. Jadi kalian lihat itu porosnya itu yang ada di tengah yang menggerakkan kincir anginnya. Terus garis yang hitam itu posisinya saling berpotongan. Kalau kita gambarkan, garis yang berpotongan itu seperti ini. Ustazah punya garis G dan garis H. Dua garis dalam satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik dikatakan dua garis yang saling berpotongan. Seperti gambarnya, itu ada garis G dan garis H. Kemudian dia bertemu pada satu titik. Kalian lihat yang berwarna merah itu adalah pertemuan garis G dan garis H-nya. Kedudukan garis yang selanjutnya yaitu adalah dua garis yang saling berimpit. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar jam dinding, di mana jamnya menunjukkan pukul 12. Ketika jam menunjukkan pukul 12.00, kamu akan melihat dua jarum jam yang saling menunjuk angka yang sama. Kedudukan kedua jarum tersebut itu merupakan saling berimpit. Itu adalah contoh dua garis yang saling berimpit. Kalau kita gambarkan, nah garisnya seperti ini. Di sini terlihat seperti satu garis, tapi sebenarnya di sini ada dua buah garis, yaitu garis K dan garis L. Karena dia saling berimpit, berarti dia saling sangat berdekatan. Dua garis itu dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut berpotongan pada lebih dari satu titik potong atau terletak pada satu garis lurus sehingga terlihat hanya seperti satu garis saja. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat nih, ada dua hurufnya tapi garisnya cuma ada satu, itu merupakan dua garis yang saling berimpit.
Selanjutnya nih, ada dua garis yang saling bersilangan. Coba kalian perhatikan gambarnya. Itu ada dua garis yang di atasnya diagonalnya ke kanan, kemudian yang di bawah itu garis L itu diagonalnya ke kiri. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak berimpit. Kedudukan garis bersilangan hanya terdapat pada bangun ruang atau 3 dimensi. Jadi mereka itu garis yang bersilangan ini terdapatnya cuman di contohnya bangun ruang kubus, balok, dan lain-lain. Nah, supaya lebih paham, kita coba perhatikan contoh soal berikut. Di sini, Ustazah punya bangun ruang kubus. Nah, ada tiap titiknya Ustazah kasih nama tuh dari A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ditanyakan, tentukan kedudukan garis-garis berikut. Yang pertama, garis AD dan garis BD. Yang kedua, garis HD dan BC. Garis yang ketiga, EF dan HG. Kita selesaikan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, itu adalah kedudukan garis AD dan BD. Coba kalian cari dulu garis AD dan BD. Sudah ketemu? Iya. Jadi, pada gambar kubus tersebut, terlihat garis AD dan BD itu berpotongan di titik D, sehingga dikatakan kedudukan garis AD dan BD itu saling berpotongan. Kalau kalian tidak menemukan mana sih garis BD-nya, itu kalian boleh tambahkan garis. Kalian hubungkan antara titik B dan titik D. Nah, itu nanti akan menjadi garis yang baru atau disebut nanti garis diagonal. Nah, setelah kita perhatikan, ternyata dia bertemu pada titik D. Sehingga soal yang pertama tadi, yang bagian A, jawabannya adalah berpotongan. Selanjutnya yang B, kedudukan garis HD dan BC. Coba kalian cari garisnya HD dan BC. Sudah ketemu? Oke. Garis HD dan BC tidak berada pada satu bidang yang sama atau antara garis HD dan BC. Tidak dapat dibuat sebuah bidang yang melalui kedua garis tersebut. Jadi garisnya itu tidak bertemu sehingga dikatakan kedudukan garis HD dan BC itu adalah bersilangan. Jadi yang namanya bersilangan tadi garis HD dan garis BC dia arahnya berbeda, kemudian dia tidak bertemu. Nah, itu disebut bersilangan. Kemudian yang terakhir nih, EF dan HG. Udah kalian dapatkan garisnya? Yap. Pada gambar, terlihat garis EF dan HG itu terletak pada satu bidang dan tidak memiliki titik potong, sehingga dikatakan kedudukan garis EF dan HG itu saling sejajar karena jaraknya tadi sama. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh soal tentang kedudukan dua garis. Nah, Ustazah harap kalian bisa mengingat 4 buah kedudukan antar dua garis ini. Oke, ini tadi penjelasan dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.